yang mereka adalah orang-orang yang juara, para juara dalam kebaikan, dalam amal saleh. Perlunya kita semua meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama, sebab mereka adalah teladan-teladan yang utama yang telah dipuji oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-ayatnya dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis-hadis yang sahih, dan sejarah pun telah menjadi saksi akan keutamaan mereka. Jadi keutamaan, perjuangan, kesalehan dan pengorbanan mereka telah dicatat dalam tinta emas. Maka sudah selayaknya generasi yang datang setelah mereka, yakni kita ini, meniti jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekali-kali tidak mengambil jalan yang berbeda dengan jalan mereka. Sebab keselamatan adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Termasuk dalam pengakuan kita kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keutamaan mereka adalah dengan mencintai dan membersihkan hati serta lisan kita terhadap para sahabat tersebut. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengutip perkataan seorang tabi'in yang mulia, yaitu Ayyub As-Sikhtiyani. Disebutkan di sini di catatan kaki adalah Sayyidu Fuqaha'i Asrih, tabi'i min huffadhil hadis. Seorang tabi'in yang menjadi penghulu para ahli fikih di zamannya, termasuk salah seorang penghafal hadis dan perawi yang thiqah serta teliti dan seorang ahli ibadah yang saleh. Ayyub As-Sikhtiyani, seorang tabi'in ini berkata, "Man ahabba Aba Bakrin faqad aqama ad-din, wa man ahabba Umar faqad awdaha as-sabil, wa man ahabba Uthman faqad istanara bi nurillah, wa man ahabba Aliyan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق." Barang siapa yang mencintai Abu Bakar As-Siddiq, maka dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang mencintai Umar, maka dia telah memperjelas jalan. Ini jalan petunjuk, telah memperjelas jalan yang ditempuhnya. Dan barang siapa yang mencintai Uthman, maka dia telah mendapat cahaya dari cahaya Allah, atau dia bercahaya dengan cahaya dari Allah. Dan barang siapa yang mencintai Ali, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh kuat. Dan barang siapa yang berkata-kata baik terhadap para sahabat atau tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah terbebas dari kemunafikan. Nah, dari perkataan seorang tabi'in yang mulia ini, Ayyub As-Sikhtiyani, terdapat suatu faidah, yaitu kewajiban kita mencintai para sahabat Nabi yang utama dan berkata yang baik-baik tentang mereka. Tidak boleh menyebut mereka dengan keburukan atau dengan sindiran atau dengan kata-kata yang mengandung kerendahan bagi mereka atau merendahkan mereka sedikit pun. Ini tidak dibenarkan. Meskipun sebagaimana sering disebutkan di sini, para sahabat ini tidak maksum, bukan orang-orang yang bebas dari kesalahan, dari kekeliruan, tidak. Bisa jadi mereka tergelincir dalam dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Akan tetapi mereka memiliki hasanat, kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Jadi kebaikan mereka sangat melimpah sekali. Itu berupa iman kepada Allah, iman yang jujur, iman yang benar. Kemudian bersahabat dengan Rasulullah SAW, membela Rasulnya SAW, hijrah, jihad bersama Rasulullah, menginfakkan hartanya di jalan jihad, di jalan Allah Ta'ala, menyebarluaskan ilmu, menumbangkan kesyirikan, dan berbagai macam amal-amal saleh yang tidak mungkin bisa disaingi atau bisa dilakukan oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Seandainya kita, umat yang di akhir zaman ini, melakukan banyak dosa, tetapi kemudian kita bertaubat kepada Allah, atau kita diuji oleh Allah, seorang itu diuji dengan musibah, atau kemudian seorang itu memiliki banyak hasanat, maka Allah akan mengampuni.
karena hasanat yang dilakukan, atau karena musibah yang menimpanya, atau karena dia bertaubat. Bagaimana dengan para sahabat Nabi, yang mereka adalah orang-orang yang juara, para juara dalam kebaikan, dalam amal saleh, orang-orang yang merupakan a'immah, imam-imam dalam kebaikan dan keutamaan. Sedangkan hal-hal yang diingkari dari sebagian mereka sangat sedikit sekali, sangat langka, sangat sedikit sekali, dibandingkan dengan kebaikan yang sangat melimpah itu. Maka tidak boleh seorang itu membicarakan keburukan salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Karena ini merupakan suatu bentuk su'ul adab, adab yang sangat buruk sekali. Jadi wajib berkata-kata baik terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Dan siapa yang berbuat begini, dia telah terbebas dari kemunafikan. Di sini sangat terkait dengan sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa bersabda Rasulullah SAW, ayatul iman hubbul ansar, wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan itu adalah mencintai ansar, mencintai kaum ansar, para sahabat Nabi dari kalangan ansar. Dan tanda kemunafikan itu membenci kaum ansar. Dalam hadis yang sahih. Jadi Nabi mengatakan bahwa salah satu tanda keimanan adalah mencintai para sahabat ansar. Sebaliknya, tanda kemunafikan adalah membenci kaum ansar. Beliau juga bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang kaum ansar, la yuhibbuhum illa mu'min, wa la yubghiduhum illa munafiq. Tidak ada yang mencintai mereka, yakni kaum ansar, kecuali orang yang beriman. Dan tidak ada yang membenci kaum ansar, kecuali orang munafik.